Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-287. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-287 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham, di mana ada INKP, PMMP, KIJA, GJTL, BWPT, SOCI, AIMS, dan PPRO yang sudah teman-teman request. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham INKP, di mana saham INKP ditutup minus 1,68% di harga 7.325. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa di harga 7.325 ini, INKP tepat berada di level PBL, yaitu di harga yang sama, yaitu di 7.325. Sehingga ini level menjadi level yang krusial, di mana ini menjadi level akhir, level support terkuat sekaligus level 40 hari harga terendah. Kalau dia bisa kuat dan bertahan, maka ini punya potensi kenaikan yang sangat lebar dan dengan resiko yang terbatas. Dan ini menurut saya sangat menarik sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli INKP, maka pastikan dulu dia bisa kuat dan bertahan di 7325. Kalau memang dia masih bisa kuat bertahan di sana, maka ada peluang besar dia akan terus melanjutkan kenaikan. Terdekat dia akan menguji 7.800. Di sini ada gold line dan target jauh menuju ke 8.775, yang mana itu adalah resisten terkuat atau resisten PBH. Tapi sekali lagi, ketika teman-teman sudah beli di 7.325, maka harus prepare cut loss kurang lebih 3 tick ya. Bisa pakai di 7.225 atau bisa pakai juga di 7.250. Itu teman-teman pakai sebagai batasan untuk cut loss, atau juga bisa disesuaikan sendiri dengan profil resiko masing-masing. Tapi kalau saya pribadi memang jelas cuman 3-4 tick dari level support atau level PBL terkuatnya. Tapi kalau misalkan besok open langsung dibuka di bawah 7.325, ya mending kita wait and see. Kita hanya bisa masuk INKP kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di level 7325. Selanjutnya kita punya saham PMMP, di mana saham ini tutup naik tipis 1,54% di harga 394. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa saham PMMP ini kemarin beberapa lalu sempat naik yang cukup signifikan, berhasil menembus resisten terkuatnya di 430. Namun sayang sekali 2 hari belakangan dia dibanting cukup keras dari level kenaikan tertinggi di 454. Dia dibanting langsung tersisa di 394, dan itu pasti minusnya cukup dalam. Kalau kita perhatikan secara risk reward, dia di sini menunjukkan indikator medium risk, di mana antara menuju ke support itu masih cukup lebar, tapi ke resisten pun juga masih ada potensi kenaikan. Sehingga ini menurut saya 50-50. Kalau misalkan teman-teman mau ambil, lebih cenderung kalau saya pribadi akan menunggu di dekat dengan area support terkuat, baru saya akan mulai mempertimbangkan untuk ambil. Tapi kalau misalkan PMMP ternyata tidak turun, malah dia tembus naik, ya maka kita pertimbangkan untuk buy on breakout di level resistance psikologis di harga 400. Kita bisa pertimbangkan buy di sana 400 sampai dengan 404. Target kenaikan terdekat ke 418, terjauh ke 430, dan batasi cut loss kurang lebih di 390, 394. Itu cut loss ketika teman-teman beli saat breakout di 400. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu breakout di 400, ya sudah, mending kita tunggu saja di dekat area support terkuat, area PBL, yaitu kurang lebih di harga 368 sampai dengan 372. Batasi cut loss kurang lebih di 360. Target kenaikan sama menuju 418 sampai dengan target PBH di 430. Selanjutnya kita punya saham KIJA, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 172. Saham KIJA sendiri masih belum bisa kuat naik, belum bisa menjebol level resisten terkuat PBL di harga 178, sehingga dengan kondisi seperti ini memang kita tidak bisa, atau lebih direkomendasikan untuk tetap wait and see terlebih dahulu. Kita hanya boleh masuk atau akan masuk ke KIJA kalau misalkan dia bisa kuat, bisa naik lagi di atas atau minimal sama dengan 178, barulah menarik. Tapi selama dia masih belum naik di atas 178, ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Kalau misalkan skenario itu berhasil dan benar, dalam artian bahwa dia bisa naik ke atas 178, maka silakan teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli 178 sampai dengan 182. Batasi cut loss kurang lebih di 170-172, dan target kenaikan adalah menuju ke 216. Itu adalah target PBH, sekaligus target jauh menuju 40 hari harga tertinggi, yaitu sampai ke 220. Tapi kalau selama dia masih belum bisa naik di atas 178, jelas kita tidak mungkin
masuk ke emiten ini. Kecuali teman-teman yang nekat, silakan mau spekulasi buy bebas, itu hak teman-teman. Tapi kalau saya pribadi melihat candle chart seperti ini, maka saya tetap mempertimbangkan untuk wait and see, karena selama 40 hari terkuatnya di 178, maka saya menunggu dia confirm untuk breakout dulu di 178, barulah saya mulai mempertimbangkan untuk entry di emiten ini. Selanjutnya kita ada saham GJTL, di mana saham ini ditutup stagnan juga di harga 760. Saham ini benar-benar cukup sadis ya dalam beberapa hari. Kalau kita hitung ya, ini mungkin kurang lebih ada 10 hari bursa, itu dia mengalami penurunan yang cukup dalam. Bahkan dari level dia di 935, dia bisa sampai ke area 760. Itu penurunannya sudah cukup dalam sekali, dengan low 40 hari terendahnya di 745. Namun dia saat ini memiliki level resisten paling kuat, resisten PBL di 770, dan jarak itu tidak jauh. Sehingga apa? Saya sangat menyarankan kalau misalkan teman-teman itu wait and see, menahan diri dulu, karena dia masih belum bisa naik di atas level 770. Kita akan masuk atau akan mempertimbangkan untuk entry adalah ketika dia mampu breakout di 770 sampai dengan mungkin 780, cut loss kurang lebih 745. Target kenaikan adalah menuju ke 885 sampai dengan 935. Tapi selama dia masih berada di bawah 770 dan atau selama dia masih belum adjust PBL di harga lebih rendah, maka mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham GJTL. Tapi secara risk reward memang ini sudah masuk ke kategori yang sangat-sangat rendah, dan ini menarik. Kalau bisa breakout sedikit saja ke 770, bisa kuat bertahan di sana, maka ini pasti game changer. Dia akan bisa dari downtrend parah, dia akan berubah menjadi uptrend yang cukup lebar, bahkan bisa sampai ke area level tertingginya lagi di 935. Tapi tetap kita harus perhatikan money management agar kita tidak mudah terjebak oleh false break atau terjebak oleh sesuatu hal yang mungkin tidak kita inginkan. Sebelum melanjutkan untuk review saham selanjutnya, maka teman-teman sekali lagi saya mengingatkan live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham tinggal 2 hari lagi, hari ini dan besok ya. Dari besok jam 23.59 link webinar ini akan saya close, dan nanti langsung di tanggal 1 saya akan bagikan link Zoom buat teman-teman yang sudah mendaftar di webinar kali ini. Nah, teman-teman yang mendaftar di webinar kali ini selain mendapatkan materi nanti bandarmologi dan belajar valuasi saham, juga mendapatkan sedikit sharing dengan saya pribadi tentang bandarmologi dan apa yang sudah saya lakukan selama ini, dan akan saya bagikan juga informasi terkait bagaimana cara saya melihat sebuah bandarmologi, dan juga teman-teman mendapatkan akses untuk menonton video webinar 3-in-1 sebelumnya, khususnya di video webinar basic analisa fundamental. Teman-teman bisa nonton itu secara gratis agar teman-teman bisa nyambung untuk belajar valuasi saham. Dan juga teman-teman akan mendapatkan spesial bonus 100% The Golden Cross Premium. Dan ingat, di Golden Cross Premium itu langganannya 150.000, dan teman-teman bisa mendapatkan akses fitur yang menurut saya luar biasa. Kita tinggal request, kita tinggal baca, dan kita tinggal ambil keputusan tanpa kita harus memikirkan ini mana support, mana resisten. Hanya kita request, kita tahu di mana level support resisten, dan itu bisa kita pakai untuk kita trading langsung ya. Jadi mengambil keputusan itu begitu cepat. Nah, untuk mendaftar ke situ teman-teman harus membayar 150.000, dan mumpung kali ini The Golden Cross begitu luar biasa support joran, maka teman-teman yang mengikuti webinar ini seluruhnya kita akan kasih gratis 1 bulan The Golden Cross Premium senilai 150.000. Jadi teman-teman hanya membayar 123.000, teman-teman bisa mendapat uji coba 1 bulan dari The Golden Cross Premium. Jadi manfaatkan momentum tersebut, manfaatkan agar bisa mendapatkan tools terbaik dari The Golden Cross, dan nanti teman-teman bisa mungkin kalau rezeki ya bisa menghasilkan profit dari tools tersebut ya. Semoga teman-teman yang belum mendaftar bisa segera mendaftar. Linknya bisa diklik bit.ly/joranbandar, atau teman-teman bisa klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Tinggal klik, isi formulirnya, dan teman-teman langsung akan saya invite ke dalam grup bandarmologi tersebut. Selanjutnya kita punya saham BUPT, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 86. Ini downtrend parah sekali, dan saya salah satu yang masih punya BUPT ya. Ini saya akui, saya masih ada di harga cukup tinggi, dan minusnya juga cukup dalam sekali. Tapi ya sudah selalu saya omong ya dari video-video awal dulu, bahwa memang BUPT masih menjadi saham yang reason to buy saya masih belum gugur ya, masih tetap untuk invest, dan masih belum
saya pertimbangkan entry karena saya masih belum melihat ada sesuatu perubahan yang menarik. Mungkin kalau di kuartal kedua, ketiga dan hasilnya masih belum bagus, reason to buy-nya saya tidak dapat dipastikan bagus, ya maka saya pasti pertimbangkan untuk lepas dulu di emiten ini karena reason to buy saya gugur ya. Tapi kalau sampai detik ini masih belum gugur, semoga dia bisa menunjukkan sesuatu yang bisa terus membuat saya pribadi sendiri merasa bahwa oke, dia sudah mengalami satu perubahan ya. Kalau kita berbicara teknikal, maka jelas di sini dia penurunannya sangat dalam sekali. Dalam 40 hari terendah pun 86 menjadi level yang sudah pernah disentuh, dan saat ini dia adjust di level 88 sebagai level support terkuat. Dulunya kalau misalkan teman-teman nonton, ada di 103 atau 104 kalau tidak salah level support terkuatnya, kan jebol di bawah 100, kita cut loss. Dan ternyata benar dia bisa turun terus karena ini di sini ya. Ini dia konsolidasi sini, kita pikir support terkuat ya. Ternyata ketika dia jebol ya sudah kita cut loss dulu. Ternyata benar keputusan kita. Kalau misalkan kita tidak cut loss, maka apa yang terjadi teman-teman ketika teman-teman trading? Maka ini dalam sekali ya, bisa 20% penurunan, ini dalam sekali. Nah, bayangkan teman-teman di saat market hijau naiknya 2%, naik 1%, teman-teman hanya menonton karena uangnya nyangkut semua di BPT. Nah, oleh sebab itu selalu saya ingatkan bahwa cut loss itu penting sekali agar teman-teman bisa selalu trading setiap harinya ada modal. Jangan sampai semuanya dibeli nyangkut dibiarkan, beli nyangkut dibiarkan, beli nyangkut dibiarkan. Akhirnya pada satu titik semuanya nyangkut, tidak ada uang lagi untuk putar. Nah, disiplin trading itu membuat teman-teman bisa terus yang namanya berdagang ya. Sekali lagi trading itu adalah perdagangan. Teman-teman sebagai trader, sebagai seorang pedagang, maka tentu teman-teman pasti sekarang di market ini kita anggap sebagai pasar. Teman-teman sedang mencari harga murah dan teman-teman bisa jual di harga lebih tinggi. Selisih dari harga jual dan harga beli itulah teman-teman anggap sebagai keuntungan. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa ini sudah tidak bagus, daripada teman-teman ini simpan dan jadi busuk, misalkan katakan ini teman-teman membeli sebuah buah, kalau ternyata teman-teman jual katakan rugi dikit nggak apa-apa, atau mau busuk dan nggak jadi apa-apa, ya tentu semua orang pedagang pasti lebih baik saya jual dulu, nggak apa-apa saya rugi sedikit, tapi setidaknya saya bisa beli lagi buah yang lain dan saya bisa putar lagi. Siapa tahu buah tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang bisa menutup kerugian tadi. Tapi kalau teman-teman biarkan buah itu busuk, akhirnya teman-teman apa? Buang semua. Nah, yang selalu menjadi heran dari pikiran saya adalah begini. Ketika kita mengatakan bahwa tolong cut loss 3 tick atau minus 3% atau minus 5%, tidak ada yang mau bahkan melawan. Kalau cut loss terus kita rugi. Oke. Tapi ketika minusnya sudah 40%, minus sudah 50%, barulah bertanya, Kak, ini masih aman nggak di hold? Kak, ini boleh cut loss nggak? Itu saya suka kesel. Karena apa? Ketika waktu masih kecil minusnya, takut. Cut loss takut. Wah, ini nanti kalau saya cut loss naik lagi nyesel. Oh, saya tidak mau, nanti saya cut loss rugi. Cut loss terus. Masa baru minus 5% udah cut loss? Nah, sekarang udah minus 50% baru mau cut loss. Bagi saya itu kebodohan terbesar ya. Kenapa di saat minusnya masih sedikit tidak mau cut loss? Kenapa sudah dalam baru pikiran mau cut loss? Atau kebalikannya, di saat masih naik kecil sudah pengen jual. Tidak mau tunggu lama karena apa? Takut turun lagi. Itu konsepnya sama. Nah, kita itu selalu terjebak di situasi seperti itu. Gampang kegocek, akhirnya apa? Ya, untungnya tidak banyak, cut loss-nya banyak. Lebih banyak cut loss-nya daripada untungnya. Padahal harusnya kita balik mindset itu bahwa ketika kita bertrading, berdagang di market, yang harus kita batasi lebih dulu adalah resiko. Kita kontrol resikonya. Oke, kalau beli sekarang di sini, saya cut loss di sini. Selesai. Dia turun, cut loss. Saya bisa putar lagi nanti. Tapi kalau dia naik, saya kawal. Trailing stop, dikawal terus sampai target yang kita mau. Profit, biarkan dia running. Loss, cut segera. Itu prinsip bagi seorang trader. Jangan sampai terbalik ya. Otaknya trader, kenyataannya investor. Itu jelek sekali. Jadi jangan sampai teman-teman bisa terjebak dalam kondisi seperti itu. Kalau BPT jelas di sini kita akan masuk kalau dia bisa breakout dulu di 88. Tapi selama dia masih belum naik di atas 88, ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Kalau bisa breakout di 88, silakan buy 88 sampai dengan 90. Cut loss kurang lebih di 86, 87.
Target kenaikan terdekat ke 106 dan terjauh menuju 40 hari harga tertinggi di 125. Tapi selama dia masih belum naik di atas 88, maka jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham Soci, ditutup di harga 192 minus 0,52%. Dan saya kaget bahwa di sini Soci sudah di bawah 200 ya. Karena setahu saya tuh level 200 itu menjadi level yang super duper kuat untuk Soci. Karena saya sudah tektok berkali-kali ketika Soci naik 220, saya jual, tunggu lagi di 204, 206 dapat, lepas lagi 226, 228, tunggu lagi di 212 lagi. Begitu terus yang saya lakukan karena saya tahu polanya seperti itu Soci. Namun saya kaget ternyata dia sudah sempat jebol sekarang di 192, sempat low di 190 ternyata. Dan ini menurut saya cukup rawan. Dia akan bagus lagi kalau saya pribadi mending naik di atas 200 deh. Daripada 195 ini masih rawan. Kalau saya pribadi mending naik di atas 200 baru teman-teman ambil. Selama dia masih di bawah 200 ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Karena apa? Pertama, sentimen dalam negeri masih kurang bagus ya, pandemi masih menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar kita. Pandemi jilid 2 istilahnya itu mulai meningkat lagi kasus aktifnya, kemudian pemerintah sudah menerapkan PSBB jilid 2 di mana mall mulai dibatasi tidak sampai bukan lagi jam 8, diperketat lagi sampai jam 5. Kemudian WFH juga diketat lagi. Dan itu menjadi satu tekanan baru ya bagi perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang ada di ISG atau di Indonesia ini. Tapi ada sesuatu yang juga menjadi sentimen positif di mana IPO perusahaan-perusahaan unicorn, perusahaan-perusahaan teknologi seperti Bukalapak, Goto itu menjadi satu pembangkit katalis yang bisa istilahnya membalancing keadaan yang terjadi di market kita ya. Ketika perusahaan-perusahaan konvensional sudah mulai berguguran, maka ada satu yang namanya teknologi yang bisa menjadi penyeimbang, memperkuat fondasi ESG agar benar-benar dia itu tidak mudah digoyang ya. Ketika dua perusahaan tersebut masuk, kita berharap bahwa orang punya mindset yang sama bahwa oh ini perusahaan teknologi. Ketika pandemi orang banyak belanja di online tersebut, orang banyak memakai jasa perusahaan tersebut, akhirnya membuat pendapatan perusahaan tersebut naik. Ketika pendapatan perusahaan tersebut naik, maka otomatis akan memberi efek kepada para pemegang sahamnya, misalnya bisa bagikan dividen, dan itu membuat harga saham akan bisa tercermin dan bisa bergerak naik. Nah, itu adalah konsep sederhana kalau kita pikir bahwa ini menjadi game changer yang baru buat bursa kita. Tetapi harus diingat bahwa kalau saya pribadi tetap percaya bahwa ini semua hanya sementara ya. Momen ini hanya sementara. Kita berada di situasi yang paling terburuk ketika kita mungkin masuk di market ya. Mungkin ada yang masuk dari tahun 2000, di bawah tahun 2000, atau di tahun yang mungkin baru setelah 2008. Contoh saya dari 2014, itu saya baru mengalami puncak penurunan IHSG yang separah di tahun ini. Ini pertama kali saya melewati satu fase krisis IHSG, dan di sanalah saya belajar, oh ternyata ini yang dinamakan dengan krisis yang bisa membuat indeks jatuh lebih dalam. Tapi dari situlah saya belajar banyak bahwa oh di setiap momentum ada kesempatan bahwa saham itu bisa bergerak sangat tinggi, dan ada satu momentum bahwa saham itu akan bergerak turun. Sehingga apa? Kita kalau melihat hanya dalam time frame-nya pendek, maka kita akan merasa bahwa kita sedang berada di fase yang paling terburuk. Tapi kalau kita tarik panjang IHSG kita, maka jelas IHSG kita memang ada naik turunnya, tapi at the end IHSG selalu membentuk all time high, dan IHSG tidak pernah membentuk all time low ya. IHSG tidak pernah membentuk all time low. Mungkin dari saat dia dibuka sampai hari ini pun all time low itu mungkin tidak pernah ada, tapi all time high pasti selalu ada. Jadi kita percaya bahwa hari ini boleh susah, hari ini mungkin boleh merah, hari ini mungkin portok kita berdarah-darah, tapi percayalah bahwa semua itu hanyalah sebuah ujian. Ketika ujian bisa kita lewati, maka tangga selanjutnya bisa kita dapatkan. Dan ya tentu semua orang pasti tahu bahwa ketika kita bisa hold saham itu lama, ya tentu bisa cuan. Tapi saya yakin bahwa tidak semua orang atau tidak semua kita bisa tahan saham minusnya itu panjang sekali. Hanya orang-orang yang punya reason to buy yang kuat, hanya orang-orang punya alasan yang jelas,
dia tetap akan hold emiten tersebut walaupun mungkin saat ini minusnya bisa 80%, bisa minus 50%, tapi dia tetap yakin bahwa ini bukan satu kondisi dari perusahaannya, ini kondisi global, kejadian ini global yang menyebabkan penurunan hampir semua, bukan satu orang, kecuali emiten tersebut memang jelek, rugi terus, ya ada pandemi rugi, tidak ada pandemi juga rugi, ya itu memang busuk emitennya. Tapi kalau emitennya itu sehat-sehat saja, ada pandemi dia turun, wajar. Apalagi ada perusahaan yang pandemi terjadi pun dia masih bisa menghasilkan double digit, itu luar biasa dan itu menjadi perusahaan yang bagus. Nah, oleh sebab itu adalah kita harus mengcombine antara technical, fundamental untuk bisa menentukan, oh ini yang harus saya pilih sebagai reason to buy untuk invest, ini yang harus saya pilih sebagai reason to buy untuk trading. Jadi semua itu menjadi penting dan sangat bisa dipadukan bagi kita yang benar-benar mau melihat semua itu adalah suatu keharmonisan. Tapi kalau ada orang yang bilang, fundamental tidak guna, technical tipu-tipu, itu menurut saya pribadi sebuah kesalahan besar. Kita harus mengakomodir semua bahwa dua-dua itu adalah sama-sama dibutuhkan dan tidak ada yang paling tinggi atau tidak ada yang paling hebat. Yang penting adalah tujuan kita satu. Kita mau cuan. Nah, oleh sebab itu khusus Soci, selama dia tidak bisa naik di atas 200, saya pribadi juga tidak akan mau membeli emiten ini. Silakan dia turun terus sampai dia membentuk satu kondisi di mana dia mulai sideways panjang. Nah, disitulah baru saya bisa pertimbangkan sebagai titik support paling kuat. Tapi kalau dia masih bergeraknya fluktuatif, ya mending di atas 200 baru saya pertimbangkan untuk masuk. Langsung prepare cut loss di 194, 196. Target kenaikan adalah menuju ke 240. Tapi selama dia belum naik di atas 200, maka mending saya wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham AIMS, di mana saham ini ditutup minus 6,56% di harga 342. Seperti emiten ini auto reject bawah, di mana dia tidak mampu bertahan di level support terkuatnya di 350. Beberapa hari dia mengalami konsolidasi di area 350, namun sayang sekali di hari ini level itu tidak mampu untuk ditahan, jebol di 350. Sekarang closing di 342 dan masih punya peluang besar akan menuju ke low 40 hari harga terendah di 322. Sehingga kalau dia masih belum bisa naik di atas 350, ya mending wait and see terlebih dahulu. Kita hanya akan membeli kalau dia bisa naik di atas 350 dengan target kenaikan ke 376 sampai ke 510. Tapi kalau ternyata dia masih belum naik ke atas 350, ya mending kita tunggu di next PBL. Mungkin ada adjustment nanti, kita akan tunggu di level sana. Tapi kalau di level saat ini dari candle chart yang kita lihat ini, maka jelas saya tidak akan merekomendasikan buat teman-teman masuk kalau dia masih belum naik di atas 350. Hati-hati karena penurunannya pasti akan dalam. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-287 hari ini adalah saham PPRO, di mana saham PPRO ditutup naik 1,33% di harga 76. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa emiten ini mengalami sideways dulu, coba naik sedikit dan dibanting parah dari kurang lebih harga 94 langsung dibanting ke 76. Tadi pagi juga sempat turun dulu, namun akhirnya dia membentuk lower shadow, sempat naik tinggi juga, akhirnya membentuk upper shadow, akhirnya dia berada di tengah-tengah. Di level saat ini masih belum aman, masih belum ada adjustment untuk PBL selama 40 hari. PBL masih di 84 dan jaraknya masih cukup jauh, sehingga lebih disarankan untuk kita wait and see terlebih dahulu, menunggu sampai ada adjustment PBL baru atau menunggu dia bisa naik lagi di atas 84. Selama dia masih berada di bawah 84, ya mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-287 hari ini. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.